Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, maka kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa hadir di ruang dalam rangka untuk mengikuti salah satu kegiatan dari Ibu Putri selaku guru penyerat, yaitu grouping sharing budaya positif tentang satu segi yang merupakan salah satu modul dalam kegiatan guru penggerak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang berkesempatan hadir, kami ucapkan terima kasih yang meluangkan waktu. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita masih bisa mengikuti, mensupport kegiatan guru penggerak di sekolah kita yang merupakan salah satu aset di sekolah ini, karena kami yang sudah masuk di usia menjelang pensiun, otomatis kami berharap sebagai generasi penerus melanjutkan perjuangan ini, memanfaatkan SMK ke depan. Bapak Ibu yang hormati, baiklah saya akan usulan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, sambutan Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Ibu Putri. Yang keempat, diskusi yang jawab. Yang kelima adalah penutup yang doa. Dengan hormati, kita beranjak pada acara yang kedua, yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak yang hormat, silakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang pertama, atas nama pimpinan SMK Negeri 1 Sigi, sampaikan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan untuk rekan mitra kita calon guru penggerak Ibu Putri yang hari ini akan berbagi pengalaman terkait bagaimana penerapan budaya kita. Oleh sebab itu, sekali lagi terima kasih banyak. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan support yang luar biasa untuk rekan kerja kita ini. Yang selanjutnya tentu ada latar belakang. Kenapa sampai kegiatan ini dilaksanakan? Bapak Ibu, seperti salah satu visi misi SMK Negeri 1 Sigi, yaitu menyiapkan SDM yang handal, bukan cuma guru, tetapi termasuk siswa. Makanya dalam kolaborasi berbagi hari ini termasuk juga siswa ada. Yang selanjutnya terkait dengan label kita SMK Pusat Unggulan, maka segala sisi, segala lini harus kita siapkan supaya semuanya menjadi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tetap membuka ruang untuk Bapak dan Ibu yang masih punya kesempatan terkait dengan yang masih memenuhi syarat-syarat khusus, misalnya di bawah usia. Mudah-mudahan tahun depan juga bertambah lagi. Yang selanjutnya tentu ada latar belakang dilaksanakan ini, kita mempersiapkan bagaimana skenario pembelajaran dan bagaimana kita menerapkan pelajaran topik pelajaran tersebut. Itu ya. Sehingga benar-benar di penerapan ketika kita memberikan bimbingan pembelajaran di kelas, kita sudah menerapkan itu yang berpusat pada peserta didik. Ini tidak bisa serta-merta kita lakukan, harus
di tahapan-tahapan. Terkait dengan CGP calon guru penggerak, ini salah satu upaya pemerintah untuk mempersiapkan SDM tersebut. SMK Negeri 1 Sigi step by step SDM ini kita sudah siap. Insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan kita akan menerima lagi guru penggerak yang artinya kita doakan insya Allah. Yang selanjutnya ada tolak ukur yang kita ingin lihat bahwa sejauh mana kita sudah menerapkan penerapan budaya di sekolah. Ya, disiplin, Pancasila, terapkan secara baik. Itu akan terlihat ketika kita mengajar dan kita mematuhi semua unsur-unsur itu, termasuk Bapak Ibu guru. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, yang terakhir, segala sesuatu yang kita cita-citakan, termasuk mewujudkan adat Pancasila, butuh dukungan kok, termasuk di dalamnya dukungan leader. Saya hadir di sini dan mengkoordinasi banyak sisi. Ibu Putri tidak bisa berjalan sendiri. Nah, tentu dukungan kita. Sebab itu saya sekali lagi terima kasih. Sekalipun memang kita belajar di mengajar kelas, tetapi kita masih bisa berbagi waktu, pengalaman untuk bisa duduk bersama-sama saling support. Dan yang inti, apa yang disampaikan sebentar juga merupakan bagian refleksi bagi kita. Apakah kita ini sudah menerapkan budaya kerja itu? Apakah kita sudah berbagi, khususnya penerapan bagaimana ke siswa? Itu poin-poin yang penting. Dan atas nama SMK Negeri 1 Sigi, saya kembali mengucapkan selamat berkegiatan Ibu Putri dalam doa dan harapan sukses selalu untuk SMK Negeri 1 yang baik, dan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan singkat sekolah. Selanjutnya kita lanjut pada acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi tentang sharing group budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Putri selaku calon guru penggerak. Karena itu yang hormati silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sigi, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sigi, yang terhormat Bapak Ibu guru yang sempat hadir di ruangan ini, dan yang saya cintai siswa, ada 2 orang yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat yang diberikan kepada kita di pagi hari ini, nikmat kesehatan, sehingga kita berkesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif kita sebagai pendidik di SMK Negeri 1 Sigi. Saya mengawali hari ini dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak Kepala Sekolah, dan rekan-rekan lainnya atas waktu yang bersedia diluangkan untuk hadir bersama-sama di tempat ini guna untuk melakukan sharing atau diskusi bersama tentang budaya-budaya positif yang nantinya menjadi cikal bakal kita sebagai pendidik untuk menciptakan peserta didik yang memiliki karakter pelajar profil Pancasila sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati
kami mohon izin, saya Putriyanti, calon guru penggerak angkatan 9 untuk Kabupaten Sigi, mewakili SMK Negeri 1 Sigi. Hari ini diberikan tanggung jawab dari Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah untuk menularkan praktik-praktik baik mengenai budaya-budaya positif yang sudah kami dapatkan materinya selama kurang lebih 2 bulan berjalan. Nah, untuk hari ini sebagai aksi nyata dari kami calon guru penggerak, kami diberikan tanggung jawab untuk bisa menularkan praktik-praktik baik berupa budaya-budaya positif di rekan-rekan atau teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Tadi saya memberikan apresiasi yang besar kepada sambutan dari kepala sekolah, sudah menyampaikan latar belakang, sudah menyampaikan tujuan dan tolak ukur dari kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya langsung materi. Adapun tujuan dari grup sharing kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang pertama adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan peserta didik. Lalu yang kedua adalah mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma keyakinan kelas, hukuman dan konsekuensi, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi beberapa materi ini nanti yang akan membersamai kita selama kurang lebih 2 jam ke depan Bapak Ibu. Jadi kita akan memahami bagaimana sih itu paradigma keyakinan kelas. Karena kita sebagai guru kelas, ada juga yang sebagai wali kelas, dan alhamdulillah ada juga yang mewakili dari guru BK. Mungkin kita bisa saling sharing pengalaman bagaimana kita berdiri pada posisi itu sebagai guru, pada posisi sebagai wali kelas, dan pada posisi sebagai pendamping bidang kesiswaan Bapak Ibu. Nah, sebagai pertanyaan pemantik sesuai dengan judul kita Bapak Ibu, kita grup sharing, jadi kita saling sharing pengalaman Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ini setuju atau tidak setuju? Poin yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Boleh kita sharing Bapak Ibu? Silakan. Ya, silakan dulu. Kita ke hukuman, tapi hukuman yang bagaimana dulu? Apakah semua hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Jadi saya mau katakan setuju juga, Ya. mengatakan Tidak setuju? juga berat, karena hukuman di sini kan enggak. Betul. Saya Ya, silakan Bapak. menurut saya itu hukuman sama dengan sanksi. Maksud yang hukuman itu kan pasti apa ya, di pikiran orang itu adalah tindakan untuk supaya pelajaran tidak berulang lagi, tapi segera. Memberikan efek jerah. Kemudian kalau hubungan dengan disiplin memang itu jelas ya, karena itu menurut saya itu bisa berdampak pada disiplinnya. Kenapa? Karena dia kalau siswa itu dihukum setiap dia melanggar, pasti ada efek jerahnya. Itu menurut saya. Jadi dia mungkin ke depannya tidak akan lagi melakukannya. Contoh sekarang kita kan, masih saya katakan ada disuruh ke sampah 1-2 minggu segala macamnya, sekarang kan tidak pernah ada saya tambah itu. Berulang terus. Yang perlu dipertegas lagi itu dalam kita. Jangan bentuk fisik lah. Ya, Dalam bentuk yang lain. itu baik. Ya. Jadi untuk sementara pada dasarnya dapat mendisiplinkan untuk memberikan efek jerah, begitu Bapak ya? Ya. Ya. Terus terima kasih Bapak. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Nasra. Kalau menurut saya sebagai guru BK, itu sangat tidak setuju kalau hukuman itu untuk mendisiplinkan siswa, karena tugas dari guru BK itu adalah membantu perkembangan peserta didik untuk
tidak memberikan efek jerah. Cara bagi siswa. Oke, baik, kembalikan dari Bapak ya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, kita sharing. Nanti sebentar kita temukan benang merahnya di mana. Ya baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan Bu. Misalnya. Ada terima kasih gitu. Kalau menurut saya hukuman itu ada yang positif, negatif. Jadi kita kalau memberi misalnya contoh kalau positif, mungkin kalau kita beragama Islam, kita bisa memberikan satu apa ya, bisa dia menghafal satu ayat, bisa mensekolahkan kita atau apa. Nah kalau untuk negatif barangkali dalam mindset kita bahwa negatif itu kita memukul. Ya, fisik ya. Ya, fisik. Jadi kalau saya setuju kalau setuju itu memberikan hukuman, saya setuju. Gitu ya Bu ya. Berarti di sini letak posisi kontrol adalah di guru gitu Bu ya. Bisa. Oke. Dan lagi Bapak Ibu? Ya, jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak masih 50-50. Nanti kita lihat seperti apa benang merahnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah benar Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju ya? Ya, baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang ya kita memberikan sebuah penghargaan, apakah itu dalam bentuk motivasi, dalam bentuk kata-kata, pujian, ataupun dalam bentuk hadiah. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Setuju ya? Baik, kita kunci Bapak Ibu jawabannya. Terima kasih. Kita lanjut. Nah, topik dalam eksplorasi konsep disiplin positif hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Seperti apa itu nilai kebijakan universal, lalu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta teori restitusi. Nanti kita akan membedakan Bapak Ibu apa itu hukuman, apa itu penghargaan, lalu bagaimana teori restitusinya. Lalu kita dapat mengetahui kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, serta restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Inti dari budaya positif di sini Bapak Ibu ada di 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan bagaimana kita menangani kasus siswa yang bermasalah menggunakan konsep segitiga restitusi. Oke, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Nah, untuk menajamkan pengetahuan kita mengenai perubahan paradigma, di sini kita akan mendemonstrasikan tentang posisi kontrol itu ada di diri kita. Bapak Ibu di sini ada gambar kepala tangan ya Bapak Ibu. Kalau secara analogi kita berpikir bahwa tangan kita ini memiliki banyak tujuan, banyak manfaat. Apapun bisa kita kerjakan dengan menggunakan tangan kita. Apapun bisa kita kontrol dengan menggunakan tangan kita. Nah, bagaimana? Apakah benar bahwa posisi yang bisa mengontrol peserta didik untuk melaksanakan disiplin positif, apakah benar itu dikontrol oleh guru? Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan, ada 2 siswa yang akan mendemonstrasikan tentang perubahan paradigma. Nanti hasil dari demonstrasi itu akan memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata posisi kontrol itu apakah memang benar terletak pada orang lain atau justru terletak pada diri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Saya persilakan untuk 2 orang siswa mendemonstrasikan tentang perubahan paradigma positif. Nanti Bapak Ibu kita sama-sama menyimak apa yang terkandung dari cerita dari 2 orang siswa yang mendemonstrasikan tentang perubahan paradigma, perubahan positif, posisi kontrol. Silakan.
Oke, terima kasih, berikan aplaus untuk siswa kita. Iya, terima kasih, silakan dulu. Jadi Bapak Ibu, dari ilustrasi tadi itu memberikan satu gambaran kepada kita tentang posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu dari ilustrasi tadi ada yang bisa berpendapat, Bapak Ibu? Ayo silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Tadi kalau kita lihat ilustrasinya adalah siswa A mempertahankan apa yang berharga bagi dia, sementara siswa B mencoba untuk membujuk, mencoba untuk merubah pemikirannya dengan bujukan-bujukan, rayuannya dan seterusnya. Tapi siswa A tetap mempertahankan, Bapak Ibu. Berarti kalau begitu bisa dikatakan bahwa untuk mengontrol diri orang lain itu tidak bisa orang lain yang laksanakan. Tapi untuk mengontrol diri ada pegang kendali dari kita sendiri. Kita mau atau tidak memberikan sesuatu yang berharga itu tergantung dari diri kita. Nah, apa analoginya Bapak Ibu kepada peserta didik? Kita selama ini memaksakan perubahan positif pada peserta didik. Kita memaksa peserta didik untuk taat dan patuh terhadap aturan-aturan kita. Padahal dasarnya sebenarnya kita itu harusnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berperilaku positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya, tidak berupa paksaan ataupun hukuman, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Nah, dari ilustrasi tadi terjadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, ternyata guru mengontrol murid itu berupa ilusi. Guru tidak dapat mengontrol murid. Itu hanya sebuah khayalan kita sebagai guru, bahwa kita percaya diri bisa saya rubah karakternya anak itu. Ternyata itu cuma ilusi, Bapak Ibu. Itu cuma khayalan kita, hanya jenaka kita saja. Seperti itu. Lalu yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu juga ilusi, Bapak Ibu. Belum tentu kita mengkritik seseorang, orang itu bisa berubah. Belum tentu. Belum tentu kita memberikan kritikan yang tajam, misalkan kita marahi anak-anak, belum tentu peserta didik itu bisa langsung berubah. Tergantung dari karakternya. Mohon maaf, siswa ibu 2 orang bisa di luar sudah, Nak. Terima kasih ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata itu juga ilusi. Tidak semua penguatan positif yang kita berikan kepada anak bisa merubah karakter anak itu. Misalkan, kita setiap hari karena kita tidak berhasil memberikan stimulus berupa bentakan, kita coba lagi dengan pendekatan emosional. Kita bujuk, kita rayu, ternyata belum tentu bisa merubah perilaku si anak. Belum tentu. Berarti itu adalah ilusi. Lalu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Juga ternyata ilusi, Bapak Ibu. Kita dalam posisi dewasa dibanding dengan anak-anak. Kita sebagai guru ternyata meskipun kita dewasa belum tentu kita bisa mempengaruhi perilaku anak didik kita. Ternyata itu juga hanya ilusi. Lalu bagaimanakah seharusnya? Coba perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau berdasarkan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau berdasarkan teori kontrol, ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita orang lain akan berperilaku seperti ini, itu menurut dia. Belum tentu kita bisa membawa pikiran orang lain seperti pikiran kita. Seperti itu teori kontrol, Bapak Ibu. Lalu perilaku
Jadi kita flashback kembali Bapak Ibu, anak didik kita misalkan malas, dia tidak mau mengikuti pelajaran. Nah, secara otomatis kita sebagai guru pasti memandangnya itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh si anak tadi. Tapi berdasarkan teori kontrol ternyata semua perilaku baik itu positif maupun negatif, anak itu punya tujuan. Nah, sebagai guru kita berupaya bagaimana caranya kita bisa mendekati si anak itu agar mengetahui apa sih tujuannya dia seperti itu. Pasti ada alasan-alasannya. Tidak langsung serta-merta kita pelototi, terus kita kasih suara yang besar dan seterusnya. Itu berdasarkan teori kontrol. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata berdasarkan teori kontrol yang dapat mengontrol saya hanya diri saya sendiri. Itu ya Ibu ya. Baik. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti ilustrasi yang tadi. Ketika dia sudah berusaha membujuk, dia sudah goda-godain, dia sudah kasih iming-iming, tetapi ketika itu tidak bisa merubah, maka dia sudah mulai melakukan pemaksaan. Seperti itu. Lalu model berpikir menang atau kalah. Kalau pada stimulus respon, yang menang akan tetap menang, yang kalah akan tetap kalah. Tapi beda dengan teori kontrol bahwa model berpikir selalu menang-menang. Jadi satu sama Bapak Ibu. Si anak puas, si kita juga sebagai guru puas juga dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam dirinya. Ya Ibu, ya silakan Ibu. Saya berikan banyak, saya potong dulu sedikit ya, saya akan sedikit. Tadi Ibu, dari adegan tadi ada pemaksaan saat rujukannya gagal. Bagaimana kalau tidak gagal? Terlaksana. Betul-betul yang sepinya cincinnya. Kira-kira bagaimana itu? Iya, berarti motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik berlaku pada saat itu Bapak Ibu. Ketika dia memberikan, dia mengalah memberikan apa yang berharga dari dirinya, berarti yang berlaku di situ adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Mungkin saja dia merasa, mungkin anak teman saya ini lebih membutuhkan daripada saya. Jadi ada lagi ada lagi pemikiran-pemikiran lain dari lingkungan, dari kondisi seperti itu. Tapi kalau misalnya dia tetap mempertahankan itu bisa kita katakan bahwa kontrol itu ada dipegang kendali oleh diri sendiri. Motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Baik Ibu, mohon lanjut. Terima kasih. Oke, ini disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Ya, ternyata disiplin positif ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka terbitlah makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita ingin menjadikan diri kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal misalkan. Maka yang bisa merubah itu adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Lalu realitasnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kenapa Bapak Ibu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda? Karena ternyata setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Seperti itu. Nah, untuk model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini nanti akan kita pelajari ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru bertindak sebagai penghukum. Yang kedua, guru bertindak sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu guru bertindak sebagai teman. Kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, kita melakukan pendekatan kepada siswa. Guru bertindak sebagai teman, guru bertindak sebagai pemantau, dan posisi yang paling tertinggi dan yang diharapkan oleh budaya positif adalah setiap guru berada pada posisi manajer. Seperti apa posisi manajer? Nanti sebentar kita bedah bersama-sama Bapak Ibu. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini dilakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan.
Bagaimana itu menstabilkan identitas, lalu validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nanti ada video yang bisa kita simak bersama-sama. Nah, ini makna disiplin, Bapak Ibu. Tadi sudah ada beberapa juga yang sudah menyampaikan makna disiplin. Kalau menurut Bapak Ibu, apa sih makna disiplin yang selama ini kita sudah tegakkan? Ya, akan Pak. Akurat. Ya, berarti ada disiplin positif, ada disiplin negatif. Ya, iya, betul. Itu ternyata untuk makna disiplin itu artinya belajar. Semua dalam proses belajar untuk menciptakan perilaku positif bagi peserta didik. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, seperti yang Bapak katakan tadi. Itu menurut kita, ya. Jadi kita melakukan sesuatu dengan harapan anak itu patuh dan taat pada aturan-aturan kelas ataupun aturan-aturan sekolah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kuliah. Kadang-kadang Bapak Ibu kita menegakkan kedisiplinan, kita cenderung kepada ketidaknyamanan. Contoh Bapak Ibu, aturan wajib menggunakan helm, Bapak Ibu ya, bukan aturan. Nah, pertanyaannya kembali ke kita, apakah kita menganggap itu sebuah aturan atau kita yakini bahwa pakai helm itu wajib untuk melindungi kepala? Tergantung dari diri kita, bagaimana sudut pandang kita melihatnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan universal bagi siswa, bagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, ternyata nilai kebajikan universal yang dimaksud itu Bapak Ibu adalah 6 profil pelajar Pancasila, yaitu nilai beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini yang minggu kemarin yang kita bahas mengenai visi Bapak Ibu. Jadi visi sekolah kita sudah mengarah ke nilai profil pelajar Pancasila. Sekarang kembali kepada kita, bagaimana kita menerapkan budaya positif sehingga kita bisa melahirkan profil pelajar berdasarkan profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebijakan yang kita yakini. Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi yang seperti sudah saya singgung tadi Bapak Ibu, bahwa pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kalau seandainya anak tadi itu terpengaruh dengan bujukan temannya? Maka kita kenal ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu biasanya pertanyaannya begini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu kita cenderung menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya tidak tepat waktu datang ke sekolah, apa yang terjadi ya? Kalau saya tidak tepat waktu melaksanakan piket, apa yang terjadi ya? Itu motivasi eksternal. Berarti kita itu melakukan sesuatu karena ada untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya tidak nyaman kalau saya tidak melaksanakan piket misalkan, dan seterusnya. Itu motivasi eksternal. Lalu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kadang-kadang kita berpikir begitu, berpikir tujuan. Kalau saya melakukannya saya dapat apa ya? Berarti kita itu pada saat itu adalah mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya melakukannya saya dapat apa begitu? Kadang-kadang kita berpikir begitu. Itu yang dinamakan motivasi eksternal. Nah, yang kita harapkan adalah posisi kita ada di sini. Motivasi internal, motivasi yang lahir dari diri kita masing-masing. Tujuannya untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri. Kadang-kadang pertanyaannya begini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah,
jadi lebih kembali ke diri kita. Saya mau jadi apa kalau saya melakukan itu? Pasti punya tujuan, pasti punya manfaat. Seperti itu Bapak Ibu. Karena saja, nah ini dihukum oleh penghargaan. Setujukah Bapak Ibu bahwa penghargaan itu menghukum? Tergantung ya penghargaannya yang seperti apa. Nah, ternyata Bapak Ibu, penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini berdasarkan Al-Fiqh 1993. Ternyata Bapak Ibu, kenapa judulnya dihukum oleh penghargaan? Ternyata penghargaan itu mempunyai pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kadang-kadang Bapak Ibu kita memberikan penghargaan kepada anak tanpa kita sadari hadiah atau imbalan yang kita berikan kepada anak itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita memberikan hadiah karena kita mau anak itu termotivasi, anak itu rajin. Ternyata dalam jangka pendek itu sah-sah saja. Tapi kalau berlaku dalam jangka panjang, setiap kali penerimaan rapor kita kasih hadiah, penerimaan rapor semester berikutnya kita kasih lagi hadiah, itu akan terus berkelanjutan sehingga berdampak pada ketergantungan anak itu dalam jangka panjang. Dia akan berbuat karena dia diiming-imingi oleh hadiah. Dia hanya memikirkan hadiah saja. Itu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Lalu penghargaan itu menghukum. Nah, contoh kasus tadi, kita memberikan hadiah kepada siswa kita yang peringkat kelas misalkan. Nah, ketika dia tidak mendapatkan juara satu, dia akan merasa dirinya terhukum. Seperti itu. Atau ketika dia juara satu, temannya yang tadinya juara satu ditempati kedudukannya, teman yang juara dua menjadi juara satu, yang juara dua tadi ini akan merasa dirinya terhukum oleh keadaan. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Ada sebuah penelitian ilmiah Bapak Ibu yang mengatakan bahwa ternyata penghukum itu mengurangi ketepatan. Jadi dalam satu penelitian itu ada beberapa mahasiswa yang sedang melakukan penelitian untuk membuktikan sesuatu di laboratorium. Si dosennya tadi ini memberikan penguatan bahwa apabila ada mahasiswa yang menemukan teori ini maka akan mendapatkan ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu dari hasil penelitian itu, siswa yang tadinya mendapatkan hasil yang memuaskan karena dia diiming-imingi oleh penghargaan tadi, maka mahasiswa tadi itu kurang tepat melakukan penelitian. Banyak human error yang terjadi di dalamnya. Karena kenapa? Karena termotivasi oleh penghargaan. Nah, lalu penghargaan tidak efektif. Ya kayak tadi itu, ketika dia sudah beranggapan bahwa saya akan mendapatkan itu, jadi pemikirannya itu hanya kepada penghargaan tadi, akhirnya hasil kerjanya menjadi tidak efektif. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu penghargaan merusak hubungan. Nah, apakah penghargaan merusak hubungan? Setuju Bapak Ibu? Bisa iya, bisa tidak. Boleh saya dengan komentarnya? Penghargaan merusak hubungan seperti apa itu Bapak Ibu? Ya? Jadi persaingan, betul. Merusak hubungan ya Bapak Ibu. Ya. Misalkan contoh ya, pada peserta didik kita memberikan penghargaan kepada si A, terjadilah kecemburuan sosial pada siswa si B, maka yang tadinya penghargaan kita itu bermaksud untuk memberikan motivasi, ternyata memberikan dampak malah merusak hubungan si A dan si B, atau si B dengan gurunya. Seperti itu maksudnya penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ada hasil penelitian, ada beberapa siswa mengikuti lomba karya ilmiah remaja. Karena diiming-imingi penghargaan, dapat bonus, ketika pulang dari sana dapat bonus ratusan ribu misalkan untuk si siswa. Ternyata ketika mengikuti lomba di sana, akhirnya kualitas dia mengikuti lomba itu jadi menurun. Sudah tidak terlalu terfokus dengan kemampuan dia lebih terfokus kepada penghargaan. Dia
apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Bapak Ibu mungkin selalu memberikan pengakuan kepada peserta didik. Misalkan, saya akui kamu memang siswa yang cerdas. Biasa begitu Bapak Ibu? Biasa ya. Misalkan, saya akui kamu siswa teladan. Biasa ya Bapak Ibu? Sebenarnya tujuan kita berkata itu apa ya Bapak Ibu? Supaya semakin termotivasi berusaha. Motivasi, semakin meningkatkan motivasi. Nah, boleh seperti itu, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Beri pengakuan secara khusus. Ya, kita secara khusus. Supaya kenapa Bapak Ibu? Kalau kita memberikan pengakuan secara khusus ke dia akan merasa dirinya lebih dihargai. Gitu. Lalu beri pengakuan secara pribadi. Lalu beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jangan hanya siswa A terus yang dipuji-puji, yang disanjung-sanjung, akhirnya siswa yang lain cemburu. Akhirnya yang tadinya kita mau meningkatkan motivasi belajar jadi gagal. Karena ada siswa kesayangan. Akhirnya mereka berpikir, ibu guru pilih kasih deh. Bisa begitu kan Bapak Ibu? Lalu beri pengakuan secara konsisten. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita memuji dia dengan kemampuan dia, dengan kreativitas dia, jadi secara konsisten kita memberikan pujian itu. Jadi jangan hanya ketika dia berbuat baik saja kita puji, tapi pada saat dia mungkin lagi posisi tidak konsentrasi, tidak fokus, kita sudah tidak lagi memuji dia. Dia akan terus mengingat kita, kenapa sih ibu-ibu dia tidak pernah lagi puji saya? Ada apa ya? Apakah saya sudah tidak kreatif? Apakah saya sudah tidak cantik lagi? Dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Lalu fokus pada proses. Nah, untuk memberikan apresiasi atau pengakuan, kita fokus pada prosesnya. Bagaimana prosesnya dia menghasilkan sesuatu, tidak fokus pada hasil. Hasilnya berhasil atau tidak, misalkan kita fokus pada hasil, hanya kita lihat hasilnya saja baru kita puji, tapi kita tidak lihat bagaimana dia berupaya, bagaimana dia pontang-panting mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan pikirannya untuk menghasilkan hasil karya yang lebih baik. Kita tidak nilai itu, kita hanya lihat prosesnya. Hasil pekerjaanmu tidak bagus, atau hasil pekerjaanmu seperti ini. Itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu, saya hanya sharing untuk materi tentang budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lanjut. Oke, saya naik saja. Nah ini, mari kita diskusi Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu suatu hukuman atau konsekuensi Bapak? Konsekuensi. Menurut Ibu Endang, konsekuensi. Menurut Bapak Ibu yang lain, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Sebelum kita masuk ke kita mau bilang konsekuensi. Oke. Jelaskan dulu apa itu hukuman, apa itu Baik, Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi letaknya di mana ya? Kadang-kadang kita susah membedakan. Apakah saya ini menghukum ataukah saya hanya sekedar memberikan konsekuensi? Nah, jadi Bapak Ibu, hukuman itu berarti sebuah tindakan yang secara refleks kita berikan kepada peserta didik. Secara refleks berdasarkan aturan-aturan yang ada. Tapi biasanya hukuman ini dia lebih cenderung ke kegiatan fisik. Tetapi kalau konsekuensi itu adalah tergantung dari kesepakatan yang telah kita bangun sebelumnya dengan peserta didik. Makanya biasanya seingat saya dulu waktu saya masih sekolah Bapak Ibu, di awal kali pertemuan awal di awal semester itu kami mengadakan kesepakatan kelas dengan wali kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kita bicarakan bersama-sama. Lahir dari ide dari masing-masing siswa. Kalau seperti ini, bagaimana, setuju tidak? Kalau setuju, kita sepakati. Kita sepakati dan kita jalankan, begitu. Nah, kalau misalkan dia melanggar dari apa yang kita sepakati, berarti itu adalah konsekuensi. Sekali lagi penekanannya adalah konsekuensi bersifat refleks langsung, sedangkan
Tahan ya, Bapak Ibu. Sebentar kita baru buka kunci jawabannya. Lalu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari Bapak Ibu. Hukuman, isi, oke, sip. Komen ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi, sepakat ya. Kita kunci jawabannya, sebentar kita lihat. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman ya. Hukuman, konsekuensi, oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dia hukuman. Konsekuensi hukuman, konsekuensi hukuman. Oke, kita berbunga-bunga hari ini ya. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJJ. Konsekuensi hukuman. Baik. Hukuman Bapak. Oke. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali, ternyata itu adalah hukuman. Karena dia mencatat fisik 100 kali loh Bapak Ibu, bisa bengkok tangannya. Enggak, ini tangannya ini mencatat 100 kali dengan kalimat yang sama, berarti fisiknya ya. Berarti dia adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, jelas hukuman. Murid diminta untuk push up, jelas hukuman. Sekali lagi ada bentuk fisik. Ya. Menggantikan kertas tugas teman, betul. Konsekuensi, karena dia sudah robek, berarti dia harus ganti, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, betul, sama konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah, tidak mengenakan sepatu. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Ya, perasaan Bapak ya, sakit, malu, betul. Jadi hukuman fisik itu bukan berarti langsung ke fisiknya, tapi juga bisa perasaannya. Berarti itu termasuk hukuman, betul. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Kenapa tidak hukuman? Karena cuma 10 menit. Ada yang lain? Ya, merupakan aturan dalam berolahraga. Ada lagi? Janjian mungkin janjian. Betul, beri tepuk tangan pada Ibu Inka. Iya, karena ada guru pendek di sini. Nggak hadir ya. Nah, biasanya kenapa diberikan konsekuensi? Kalau dia sudah lambat 10 menit, teman-temannya kan pasti sudah pemanasan. Iya kan? Jadi dia pemanasan sendiri supaya dia bisa mengolah raganya sebelum melakukan olahraga, pemanasan. Kayak gitu. Sepakat Bapak Ibu? Ya, luar biasa sharing kita. Kalau lewat dari apa? 10 kali. Oke, berarti kesimpulannya adalah konsekuensi masih dalam ambang batas kemampuan peserta didik. Iya, baik. Terima kasih Bu. Ya. Kalau misalnya kita menggunakan konsekuensi dengan hukuman yang biasa dilaksanakan di satu sekolah, apakah dia berdasarkan durasi waktu atau didasarkan pada berapa kali jumlah kalinya? Artinya ada kan durasi waktu lewat 5 menit hukuman, Ya. lewat 10 kali hukuman. Jadi apakah itu juga jadi satu ketentuan? Apakah dia berdasarkan lamanya waktu atau berkali-kali diberikan? Bagaimana Bapak Ibu? Silakan. Kalau saya melihat dari yang di bawah tadi kita masalah dalam pelajaran terbuka. Ya. Kita hukuman pada semua melakukan. Ya. Nah, saya pertama dikaitkan dengan pembelajaran tadi. Itu sudah terkait dengan apa dengan konsumsi kepada siswa yang kita mulai
menurut saya itu kembali kepada lama tidak waktu ini. Kalau punya 10 menit, kalau dia orangnya kenapa ya Gantungan. bisa pingsan dia. Nah, dia kan apa namanya nggak bisa kan? Ya ini dia di mana? Ya, makanya kalau saya mau lihat itu karena faktor tadi pelajaran dari kalian. Ya. Makanya dia itu karena kan semua teman-teman sudah melakukan apa yang Sudah kita melakukan. ya, anak-anak semua yang kemana. Ya. Ada kesepakatan di dalamnya dengan guru PJOK-nya. Karena dia sudah terlambat 2 menit, teman-temannya sudah selesai pemanasan, dia belum, tidak mungkin dia mau langsung diikutkan. Ya, silakan Ibu Lydia. Ya. Cuma menurut saya itu kalau awalnya konsekuensi, tapi kalau misalnya dia akan membahayakan fisiknya, itu masuk pada tahap hukuman. Misalnya sudah kemampuan orang itu hanya 2 kali, lebih dari 2 kali itu dia sudah akan membahayakan mungkin berpengaruh fisiknya, jantungnya dan sebagainya. Jadi ada tahap hukuman. Oke. Baik. Bagaimana saudara-saudara membuatnya dengan masker dengan peristiwa kemarin? Apa itu, Bu? Kita harus ada peringatan dari tentang COVID. Kita Ya. menggunakan masker. Tapi Ya. antara hukuman dengan konsekuensi. Gimana Bapak Ibu? Di sini Menunjukkan Pak, berarti ada peringatan. ada peringatan, ada aturan yang berlaku. Konsekuensi. Berarti di situ ada konsekuensi atau di situ ditambahkan kalimat ketika ada misalnya ada wabah atau ada virus. Jadi diiringi dengan kalimat yang memberikan penguatan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi. Berarti 50-50 ya, Ibu, tergantung kondisionalnya. Ya, baik. Oke, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Apa perbedaan hukuman dan perbedaan konsekuensi? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti itu ada hukuman. Ya harus, itu adalah hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, itu adalah ini sesuatu harus terjadi. Kalau ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, perbedaannya. Lalu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Bahaya loh Bapak Ibu kalau anak kita sakit hati yang dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman hanya sementara. Ketika dia sudah membersihkan kembali mejanya, ya dia asik-asik saja bermain lagi dengan yang punya yang kena, misalnya kena bukunya tadi. Itu sementara, itu konsekuensi. Lalu anak membenci kedisiplinan. Bisa jadi karena kita terus-menerus menghukum, akhirnya dia kebal. Dia benci dengan kedisiplinan, akhirnya dia langgar, dia bolos terus, dia lambat terus dan seterusnya. Tapi kalau konsekuensi, ada stimulus, ada tanggapan, ada sesuatu yang dilakukan negatif dari si anak, si gurunya memberikan tanggapan dengan memberikan arahan-arahan pada si anak dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, menyesuaikan diri dengan keadaan berarti dia harus berhati-hati jangan sampai airnya tumpah. Gitu. Konsep diri yang buruk kalau hukuman, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau hukuman, anak-anak itu pintar sekali beralasan. Kenapa kamu terlambat? Saya tadi antar mama ke pasar, Bu. Kayak gitu. Atau oh iya, ban motor saya tadi meletus, Bu, di perjalanan. Nah, kita mau bilang apa sebagai guru? Kayak gitu ya, Bu ya, hukuman. Lalu anak belajar untuk mematuhi peraturan kalau konsekuensi. Karena sudah ada konsekuensinya, dia pasti belajar bagaimana caranya supaya saya berhati-hati. Gitu. Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi, anak akan kehilangan hak, kayak tadi itu kehilangan hak mengikuti pelajaran PJOK karena 2 menit dia sudah terlambat. Lalu buat tidak nyaman diasingkan untuk sementara saja. Jadi itu Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kembali ke diri kita memberikan hukuman atau konsekuensi? Tergantung situasi dan kondisi. Luar biasa Bapak Ibu. Iya, baik. Nah, ternyata Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi
budaya positif yang dimaksud Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya di restitusi ini adalah anak itu akan berupaya memotret dirinya sendiri. Saya melakukan kesalahan ini, bagaimana saya memperbaikinya? Keyakinan apa yang saya yakini sehingga saya bisa memperbaiki perilaku saya. Itu tadi yang dikatakan berperilaku positif. Muncul dari intrinsiknya, muncul dari dalam dirinya masing-masing. Bukan karena sebuah hukuman dan bukan karena sebuah konsekuensi. Tapi dia tahu posisi dia itu seperti apa yang seharusnya. Nah, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Kalau restitusi ini, ketika kita berlakukan restitusi ini dalam sebuah penanganan kasus kepada peserta didik, dia akan terpatri dalam hatinya bahwa ternyata memang kesalahan-kesalahan atau perilaku negatif itu tidak perlu dilakukan. Beda halnya kalau kita menjustis, menghukum dia dengan sebuah hukuman atau konsekuensi. Setelah lepas dari SMK, mungkin di dunia di luar sana dia pasti akan mengulangi karena tidak ada lagi guru yang menghukum, tidak ada lagi aturan yang mengikat, bebas. Di kampus kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mencoba menerapkan budaya-budaya positif itu sejak dini kepada anak didik kita. Nah, sebenarnya anak itu punya jawaban sendiri. Kenapa anak itu nakal misalkan? Kenapa anak itu tidak mendengarkan nasihat guru? Kenapa anak itu selalu bolos? Kemungkinan besar ada sebuah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di dalam dirinya. Nah, itu yang kurang kita memahami kadang-kadang. Ternyata anak itu butuh perhatian, tapi kita tidak berikan. Di rumah tidak, di sekolah pun tidak. Akhirnya dia melakukan kegiatan secara berulang-ulang yang akan merugikan dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, perbedaan ternyata hukuman itu masuk dalam identitas gagal, sedangkan identitas sukses itu ditandai dengan disiplin dalam bentuk konsekuensi dan restitusi. Kenapa hukuman di sini dalam posisi negatif? Berarti kalau memberikan hukuman nanti hasilnya akan berbentuk negatif. Sementara kalau konsekuensi netral, seperti Ibu bilang tadi, kondisional. Seperti itu. Lalu posisi restitusi adalah posisi yang positif. Tentunya Bapak Ibu, kita berharap kita semua bisa dalam posisi restitusi dalam menangani kasus dan permasalahan siswa di sekolah kita. Lalu bagaimana proses restitusi itu bisa berjalan? Ini ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia belajar dari kesalahan yang sudah dia buat, lalu memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungan. Kemudian tawaran, bukan berupa paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dari motivasi intrinsiknya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalkan saya katakan tadi, dia butuh kasih sayang, kebutuhan dasarnya berarti ingin mendapatkan kasih sayang dan kebebasan. Itu yang kita identifikasi yang ada dalam peserta didik kita. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi kita fokus pada bagaimana kita membangun karakter program belajar Pancasila, bukan pada tindakan apa yang dia lakukan. Gitu. Lalu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah dia berbuat kesalahan, seperti kemarin Bapak Ibu, kita ada kasus siswa. Setelah itu kita berikan penguatan, kita tanyakan apa sebenarnya yang kamu lakukan, apa sebenarnya yang kamu yakini. Seperti itulah yang sudah dilakukan oleh DK kemarin, itu sudah masuk dalam proses restitusi, segitiga restitusi. Jadi tidak menghukum secara fisik, tapi mengembalikan ke dirinya. Menurut kamu ini bagus tidak? Dia pasti bisa menjawab, ya Bu, saya percaya itu tidak bagus saya lakukan, seharusnya saya jangan seperti itu. Dia sudah bisa bertanya ke dirinya Bapak Ibu, bukan dengan kita memberikan hukuman, kita beretak, kita apa dan sebagainya. Seperti itu restitusi. Ini keyakinan kelas saya sudah singgung tadi sedikit Bapak Ibu ya. Jadi sebelum supaya disiplin positif
kelas di kelas 12 IPB. Dan semoga apa yang mereka yakini ada 8 poin itu bisa menjadi agen perubahan bagi siswa kelas 12B. Dan semoga juga di siswa yang di kelas-kelas lain bisa kita tularkan seperti itu. Bapak Ibu, yang baik sebenarnya peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Yang sebenarnya peraturan atau keyakinan? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas menurut Bapak FC, keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Peraturan itu mudah untuk dilanggar, betul. Kalau keyakinan, karena sudah kita yakini secara bersama-sama, ada rasa percaya diri dalam hati kita bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi mungkin nanti kita secara pelan-pelan merubah paradigma kita yang tadinya kita peraturan menjadi keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu. Oke, saya next. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Biasanya ini kalimat-kalimat peraturan ya Bapak Ibu. Kalimat peraturan itu cirinya negatif Bapak Ibu. Kalimat negatif. Selalu ada muncul kata dilarang, 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 dan dilarang. Nah, sementara berdasarkan psikologi anak, kata dilarang itu sebenarnya tidak boleh kita lantunkan di depan anak. Misalkan anak kita di rumah Bapak Ibu, setiap dia memegang sesuatu, jangan. Itu merusak psikologinya. Setiap dia mau mencoba sesuatu, misalkan atik laptop, kita marah, jangan. Itu sebenarnya merusak psikologi anak. Kata dilarang, itu adalah peraturan. Nah, seharusnya kita melakukan keyakinan pada mereka. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti di sini nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kita berikan pemahaman kepada mereka, anak-anak, setelah menggunakan buku, tanggung jawab kalian adalah mengembalikannya ke rak buku dan mengaturnya dengan baik. Itu keyakinan. Bukan dilarang bongkar buku, gitu. Jangan. Dilarang atau jangan, gitu. Jangan sentuh buku itu. Padahal sebenarnya yang kita adalah jangan sentuh buku itu supaya dia bisa merapikan kembali setelah dipakai. Kita kan bisa sampaikan, setelah itu rapikan kembali ya. Sebaiknya dirapikan kembali. Itu adalah keyakinan yang timbul dari dalam anak dan seterusnya. Ya, kebutuhan dasar manusia saya tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya saya sebutkan saja. Pada dasarnya manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu ingin diterima di lingkungannya. Begitu juga dengan siswa kita. Dia ingin diterima di kalangan teman-temannya. Mungkin dia suka bolos karena dia sudah sering bolos, dia merasa tidak diterima di dalam kelasnya. Ternyata itu kalau dia seperti itu berarti kebutuhan merasa diterimanya tidak terpenuhi. Jadi tugas kita adalah memenuhi itu. Lalu penguasaan, lalu kebebasan. Manusia itu butuh rasa bebas, tidak tertekan, tidak ditekan dan seterusnya. Lalu manusia itu butuh kesenangan. Ya, pasti ya Bapak Ibu, kita suka yang healing-healing. Sudah setelah peran 1 minggu belajar menghadapi siswa, melaksanakan tanggung jawab, pasti kita butuh rasa kesenangan dan seterusnya. Dan yang paling utama adalah manusia itu butuh bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Supaya kita sehat terus, kita awet muda terus, maka perbanyaklah senyum. Positive thinking, betul. Karena segala sesuatu perilaku itu pasti ada alasannya dan ada tujuannya. Tergantung dari paradigma kita melihat itu seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, 5 posisi kontrol. Saya sudah sebutkan tadi ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau dan manajer. Yang paling identitas kontrol yang paling disarankan sebagai seorang pendidik di sekolah berada pada posisi manajer. Kenapa tidak penghukum? Kenapa tidak pembuat rasa bersalah? Kenapa tidak posisi teman? Kenapa tidak pemantau?
sudah tersedia di video 5 posisi kontrol dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di modul 1 tentang budaya positif. Kita simak bersama Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Ini sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh. Pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? siapa itu? Alasan kamu apa lagi? Kalau kamu tidak terlambat, malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus 18 Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kawan, cuma pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, sekarang posisi yang kedua Bapak Ibu, membuat merasa bersalah. Kita lihat perbedaannya. Naren, sama yuk. Saya Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Akhirnya si anak merasa bersalah ya, dan sampai ibunya jantungan. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan
membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat perasaan bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Baik, posisi sebagai teman, Bapak Ibu. Ya. Dia lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lebih halus ya Bapak Ibu. Iya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Kenapa dia bisa terus sudah di sana masuk kelas? Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Posisi teman, cantik ya. Ini berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kalian untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya. Konsekuensi yang harus Posisi terjadi. pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini posisi yang terakhir Bapak Ibu yang kita harapkan ada pada diri kita. Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah,
Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Anak saya. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai saya lakukan kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh Kamsa dan Ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu, Baik Bapak Ibu. Jadi seperti itulah 5 posisi kontrol yang ada di dalam budaya positif. Nah, yang disarankan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, tentunya Bapak Ibu dari video tadi bisa kita melihat perbedaannya terletak di mana. Terletak dari kalimat intonasi yang dikeluarkan oleh guru. Dan kita juga sudah bisa melihat bahwa posisi mana yang paling baik untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Untuk yang terakhir, Bapak Ibu mohon izin untuk materi yang terakhir tentang segitiga restitusi, materi yang terakhir. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada terdapat tiga alur atau 3 tindakan. Ini biasanya digunakan oleh Bapak Ibu teman-teman guru yang ada di bimbingan konseling atau Bapak Ibu yang berposisi sebagai wali kelas, atau mungkin Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kasus-kasus siswa yang beraneka ragam bentuk dan macamnya yang sudah kita hadapi bersama-sama. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, lalu yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Pada validasi kebutuhan, di sini akan muncul beberapa pertanyaan. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sementara di menanyakan keyakinan, biasanya itu menanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kayak kasus si Naren tadi, kamu melanggar keyakinan yang mana Naren? Saling menghargai dan menghormati, menghargai waktu maksudnya, karena dia terlambat, itu keyakinan. Lalu menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita besarkan hatinya siswa bahwa ternyata di dunia ini bukan hanya dia yang selalu melakukan kesalahan, semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, kayak gitu. Ini saya tidak jelaskan lagi, saya langsung ke video saja Bapak Ibu supaya lebih memahami bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Nah, video kali ini saya ambil dari video saya sendiri sebagai bentuk aksi nyata di SMK Negeri 1 Sido. Firda tidak terima kalau Feni selalu mencontek tugasnya. Firda jengkel dan marah sehingga tidak mampu menahan emosinya. Ada kasus ya, kasus Firda dan Feni. Yang saya terapkan adalah posisi sebagai manajer Bapak Ibu.
Ternyata si Andra sering datang terlambat karena alasan dia mengantarkan dulu sayur-sayur ibunya ke pasar. Berarti kan kita menanyakan kenapa kamu terlambat, pasti punya tujuan, pasti punya alasan. Lalu sebagai guru kita mencoba membangun kira-kira perilaku positif apa yang seharusnya dilakukan. Tentunya kalau datang terlambat karena harus mengantarkan sayur ibunya dulu ke pasar, berarti si Andra ini harus bisa mengatur waktu lebih awal lagi berangkat ke pasar untuk mengantarkan sayur sehingga sampai di sekolah tidak datang terlambat. Nah, Bapak Ibu, dari ilustrasi yang sudah diperankan oleh siswa kita tadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata untuk menjadikan seorang anak atau peserta didik berperilaku positif itu bisa kita lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kasus atas permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Jadi tidak semata-mata kita menangani kasusnya dengan posisi menghukum dan konsekuensi dan bentuk-bentuk lainnya. Baik Bapak Ibu, untuk materi sharing kita pada hari ini kita cukupkan sampai di materi tentang segitiga restitusi. Nah, selain segitiga restitusi, ada juga satu hal yang bisa kita lakukan untuk menangani kasus-kasus peserta didik kita untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah, yaitu melakukan intervensi 30 detik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di dalam slide. Jadi selain segitiga restitusi, kamu tidak mesti harus seperti itu. Ada cara lagi satu, yaitu menerapkan intervensi 30 detik. Seperti apa itu? Maka kita sebagai penanganan kasus kepada siswa, kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Biasanya itu yang kita tanyakan. Kamu berbuat begini, kamu mau jadi orang baik tidak? Biasanya begitu. Lalu apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Maksudnya kamu berbuat begini, apakah itu yang kamu yakini bisa membawa kamu ke perubahan yang lebih baik? Kita tanyakan kepada dirinya. Dan pastinya anak itu pasti punya jawaban sendiri untuk membela dirinya sendiri. Begitu. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kita tanya ke dia, mampu tidak dia memperbaiki? Kita tanya keyakinannya, seberapa mampu kamu untuk memperbaiki? Jangan kita yang memberikan, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi kita tanyakan ke dia, menurut kamu itu memberikan dampak yang baik tidak di diri kamu untuk masa depanmu? Kita berikan penguatan itu. Lalu sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu. Ya, kalau yang pertanyaan itu saya rasa sudah semua kita terapkan kepada peserta didik kita. Artinya Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan adalah sudah positif, namun mungkin ada beberapa bagian yang mesti kita tingkatkan lagi demi menciptakan anak didik kita yang tidak hanya unggul berprestasi dari segi kognitif, tetapi juga memiliki karakter dan kepribadian yang berprofil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita gaungkan pada visi sekolah kita SMK Negeri 1 Sigi. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu untuk beberapa jam ke depan. Apabila mungkin ada sesuatu yang ingin kita diskusikan kembali, nanti akan kita fasilitasi oleh tim pengarah kita hari ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Saya berdiri di depan Bapak Ibu ini bukan berarti saya adalah yang paling hebat, bukan berarti saya adalah yang paling bisa, bukan berarti saya mengajari. Bapak Ibu semua yang mayoritas adalah orang tua saya, lebih tua daripada saya, senior saya. Saya ini adalah anak yang baru lahir kemarin, yang masih belajar. Bapak Ibu masih sangat membutuhkan
luar biasa ya penyampaian dari Ibu. Ini akan merubah mindset kami selama ini. Pertama kali yang tiga, setiap selama siram nah betul. Karena itu tidak bisa lagi kita tanyakan sekarang. Ya. Nanti perlahan. Mungkin kita itu katakan kali namanya guru kan bagi siswanya melambatnya persebangun. Besok ya lambat bangun, ya kita perlahan. Ya perlahan. Memang budaya itu susah untuk dibilangnya. Susah. Apalagi kami yang guru-guru tua ini kan bekas pendidikan Jepang dulu, pendidikan Belanda, memang susah kita itu. Tapi kita perlahan-lahan merubah mindset kita supaya kita mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolah yang membawa semua, bukan mahasiswa dan juga pemerintah. Bapak Ibu yang hormati, saya kira kita beranjak pada cara diskusi dan juga mungkin ada sekarang waktu ya sudah jam 7. Jadi mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan dari materi kalian saya beri tentang hukuman dengan konsekuensi itu saya dulu terlalu mulai supaya kita bisa bedakan mana yang masuk pada hukuman dan itu harus dihindari. Karena akan masuk di konsekuensi tadi atau di restitusi tadi pilihan itu. Silakan Bapak Ibu. Itu sudah ya, Bapak Ibu, saya merefleksi beberapa poin. Yang pertama, Kasih Putri tampil luar biasa tentang jadi sesungguhnya ilmu ini tidak usah dari sendiri. Saya tadi turun dan menyimak banyak hal terkait juga dengan penerapan legal tanggung jawab saya sebagai pimpinan. Banyak hal yang saya harus akui belajar, termasuk bagaimana menerapkan pimpinan sebagai manajer. Dari awal pembahasan tadi saya tertarik dengan penerapan budaya positif. Jadi tidak hanya karena nanti ditegur oleh kepala sekolah, tapi tidak lama jadi karena merupakan bagian tanggung jawab. Nah, itu sesungguhnya. Kenapa saya tidak menerapkan seperti di sekolah lain? Ini saya terapkan. Saya kasih hukuman, misalnya datang terlambat dan seterusnya dan harus hukum. Tapi saya percaya yang belajar di banyak tempat tidak akan membuat Bapak Ibu nyaman dengan saya. Pasti tidak. Berarti hukum akan selalu tidak. Sehingga saya menerapkan prinsip friendly, bersahabat. Kalau bersahabat tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih bawah. Tapi kita semua sama. Tinggal bidang tugas saya. Tugas saya itu sangat terkait dengan Bapak Ibu. Siapa yang dipimpin kalau tidak ada Bapak Ibu? Mana kita punya tempat saling berbagi kalau tidak ada gedung ini, tidak ada sekolah, dan seterusnya. Sebab itu menerapkan poin seperti itu bahwa penerapan budaya positif baik kita mengajar maupun dalam satu keluarga besar kita menerapkan saja budaya positif yang didukung oleh faktor prinsip itu jauh lebih baik. Kemudian saya selalu menggaungkan dari awal bahwa kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman, penuh keluarga. Kalau tidak nyaman, itu juga membuat kita. Yang selanjutnya, yang terakhir kuncinya kita akan diarahkan untuk memilih pembimbingan dengan model manajer. Tapi ini sesungguhnya apa yang disampaikan itu poin-poin patron, tidak harga mati. Makanya tadi disampaikan ya tergantung dari situasi. Tetapi paling tidak Bapak Ibu
kita belajar dari apa yang kita bahas tadi hingga terakhir, banyak hal di mana kita harus merefleksi diri bahwa ternyata kita ini belum ada yang sempurna dan tidak ada manusia ini yang sempurna 100%, hanya Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, baik yang tua, muda, setengah tua, dan setengah ini, tetap kita hidup berbagi dalam menegakkan kapasitas kita di bidang masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu untuk cerita. Ya. Terima kasih kepala sekolah atas apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan dan membawa kepada kita bahwa beliau tidak ada lagi memahami kalau tidak masuk kelas, tapi kembali ke diri. Jadi kalau sudah diperkatakan tadi ya, bahwa yang akan bisa berubah kita adalah kembali ke dalam agama lagi bahwa Allah tidak akan merubah sesuatu yang masih tahu kalau tidak berubah. Silakan kita karena kita sudah dewasa semua, Allah sudah tua semua. Jadi kembalilah kepada masing-masing. Kalau kepala sekolah tegas, kalian sudah berarti di bawah satu. Berapa lama kepala sekolah berarti rekomendasi kita akan di bawah? Tidak lama. Nggak bisa diatur di sekolah. Tapi beliau tidak menggunakan itu. Beliau selalu melakukan pendekatan-pendekatan yang positif pada kita semua. Nah, ada pertanyaan untuk Bapak Ibu? Ya, kalau tidak, nanti saya tulis di sana barangkali. Tadi masalah konsekuensi ya. Adalah karena dari seluruh kesepakatan kelas. Apakah Ibu diperhatikan misalnya di dalam wilayah positif itu? Itu ini kesepakatan dengan siswa. Bagi siswa yang melambat 10 menit setelah guru masuk ke kelas, wajib untuk memungut sampah misalnya dari depan kelas. Ya waktunya 5 menit, 10 menit baru masuk kembali. Kemudian kedua misalnya, pada saat kita belajar tidak ada siswa yang menggunakan HP. Kalau ada yang Bapak dapatkan, HP-nya Bapak sita. Nanti setelah pembelajaran baru diberikan kembali. Apakah itu masuk dalam kategori konsekuensi atau hukuman? Saya nanti kalau kita terapkan di kelas tidak melanggar budaya positif kita duduk. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, kembali lagi ke keyakinan kelas. Jadi sebelum kita menerapkan itu kepada peserta didik kita, yang pertama di awal kita perlu melakukan identifikasi kira-kira impian seorang murid untuk kelasnya itu seperti apa. Jadi mereka melakukan identifikasi, oh saya menginginkan kelas saya itu bebas dari HP, kecuali diminta oleh Bapak Ibu Guru untuk mengsearching info-info yang penting. Atau siswa mengatakan saya menginginkan kelas saya itu bersih. Berarti keyakinan yang kita susun nanti adalah kita mengupayakan agar menjaga kebersihan. Jadi kita harus memilah dulu dari peraturan, lalu kita rubah ke keyakinan. Karena pada saat peraturan kelas itu kalimatnya masih negatif. Diupayakan jangan kita dilarang menggunakan HP di kelas. Jadi kita lebih membawa kalimat itu menjadi kalimat positif. Nanti bentuknya berubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu sebuah konsekuensi atau hukuman? Tergantung dari keyakinan kelas apa yang kita langgar. Kalau misalnya kita langgar keyakinan kelas menjaga ketertiban, berarti itu adalah sebuah konsekuensi yang kita berikan kepada peserta didik. Apabila misalkan dia kedapatan menggunakan HP, berarti HP-nya itu secara yang diyakini oleh peserta didik yang sudah kita bicarakan bersama, HP-nya akan disimpan untuk sementara. Itu yang diyakini secara bersama-sama, bukan aturan. Seperti itu. Memang berbicara tentang karakter anak-anak peserta didik kita, susah
susah memang kalau mengubah kebiasaan itu. Kalau orang bilang mengubah kebiasaan itu tidak seperti membanggakan telapak tangan. Nah, anak-anak kita di sini ada sekitar 700 siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, umumnya bermacam-macam pertanyaan yang ada di benak kita sebagai guru, bagaimana supaya anak ini supaya menjadi anak yang berkarakter baik. Nah, kemudian yang berbicara tadi tentang guru menjadi seorang manajer, ya masing-masing anak memang berbeda. Walaupun ada anak kita mengambil dengan cara yang ramah, dengan ya sudah berbagai cara kita inginkan kita buat supaya anak ini bisa berubah menuju ke seperti yang sekarang dibilang dari anak yang dari profil ajar Pancasila. Yang menjadi pertanyaan kita berat kalau kita menjadi seorang guru menggunakan yang 5 poin yang kelima tadi itu yang menjadi guru yang menjadi manajer. Kadang-kala memang ada yang cocok. Jadi menurut Ibu Putri bagaimana? Baik, terima kasih Ibu senior saya, terima kasih. Ya, menarik sekali yang dibahas oleh Ibu Yanti terkait posisi kontrol. Dengan banyaknya pengalaman-pengalaman kita dalam menangani kasus-kasus siswa, kita jadi tahu bahwa apa yang seharusnya kita lakukan. Saya rasa menarik tadi yang disarankan oleh Ibu Yanti bahwa pada saat penerimaan siswa baru, kita sudah memiliki database, kita sudah memiliki data tentang peserta didik, entah itu data yang lebih ke profilnya atau sampai ke menjelajah ke data bagaimana sebenarnya kondisi lingkungan di rumahnya, sehingga dari data yang ada itu bisa menjadi barometer kepada kita bagaimana kita menerapkan solusi dari kasus yang mungkin terjadi pada saat anak itu berbuang. Seperti yang dikatakan tadi bahwa ternyata dari beberapa kasus yang sudah ada itu setelah kita memflashback kembali, setelah kita telusuri, setelah kita identifikasi, ternyata rata-rata dan mayoritas anak-anak yang bermasalah itu adalah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya di rumah. Mungkin orang tuanya broken home, atau mungkin orang tuanya sibuk, dua-duanya bekerja sehingga waktu interaksi dengan anaknya di rumah menjadi berkurang, atau mungkin si anak ini kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Dan ternyata memang benar penelitian membuktikan bahwa rata-rata anak yang bermasalah adalah anak-anak yang memiliki background di lingkungan yang kurang nyaman. Nah, sebagai solusinya adalah yaitu tadi kita harusnya memiliki database apa yang sebenarnya yang menjadi solusi yang kita berikan. Ibaratnya kita sebagai seorang dokter ahli begitu. Si anak ini penyakitnya penyakit jantung, maka dokter ahli akan memberikan obat jantung bukan obat sakit perut, gitu ya. Jadi kita lebih spesifik menangani itu. Nah, terkait dengan posisi kontrol, Bapak Ibu, sekali lagi saya memberikan flashback kembali bahwa 5 posisi kontrol yang dibahas itu adalah bersifat kondisional, tergantung dari bagaimana kondisi anak yang sedang bermasalah. Guru memperbaiki itu dengan perlahan-lahan, semampu dan sebisanya, dan dengan tetap memperhatikan kondisi dari peserta didik itu sendiri. Demikian, terima kasih. Tapi sebenarnya apa yang kita sepakati, apa yang kita yakini, apa yang kita pelajari ini adalah merupakan suntikan besar buat kita sebagai guru. Seperti yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah digugu dan ditiru. Bagaimana kita bisa tampil menjadi guru teladan, bisa ditiru dan dicontohi oleh peserta didik kalau kita sendiri tidak mampu menjadi teladan bagi diri sendiri. Jadi
Semboyan Putri Handayani, Ing Arso Sungkulodo, Ing Majo Mangun Arso, dan Putri Handayani. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika guru itu berada di posisi depan siswa, maka guru itu harus bisa menjadi contoh, harus bisa menjadi teladan. Ketika Bapak Ibu guru berada di posisi di tengah-tengah siswa, maka guru itu harus bisa memberikan motivasi, harus bisa memberikan semangat kepada rekan sejawat ataupun peserta didik. Dan apabila guru itu berada di belakang, maka guru itu harus bisa memberikan dorongan untuk bisa menjadi yang lebih baik. Demikian Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu yang terhormati, saya juga sudah duduk dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ini. Saya kira sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup karena kita pada hari ini dengan membaca doa sesuai dengan keamanan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.